Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan membahas salah satu film bergenre thriller aksi yang berlatar belakang tentang pembunuh bayaran. Film ini berjudul Hitman, Agen 47. Film ini menceritakan seorang agen pembunuh yang tidak mempunyai rasa belas kasihan yang tercipta dari sebuah eksperimen cloning seorang ilmuwan. Bagaimanakah aksi hebat seorang pembunuh ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan sebuah narasi yang menerangkan sebuah penelitian pada awal Agustus tahun 1967. Pernah ada seorang ilmuwan yang bernama Aaron Litvenko. Dia bereksperimen menciptakan sebuah program mesin pembunuh yang sempurna. Eksperimen program itu pun berhasil dan subjek yang berhasil tersebut dinamakan sebagai agen. Agen yang diciptakan dari hasil cloning tersebut adalah manusia yang tidak memiliki emosi, juga tidak memiliki rasa takut ataupun penyesalan. Para agen ini bisa dikenali dari barcode di belakang kepalanya. Tetapi karena hal itu menjadikan banyaknya oknum yang menyalahgunakan agen tersebut. Itu membuat Litvenko si ilmuwan merasa menyesal dan merasa bersalah. Akhirnya ia menghancurkan semua penelitian beserta ide cemerlangnya. Si ilmuwan menghilang meninggalkan proyek agen ini dan para agen eksperimen entah kemana. Pemerintah pun yang takut nantinya terkuak lalu menghentikan program penelitian tersebut. Menyadari itu adalah potensi besar, maka banyak yang mencoba memulai kembali program penelitian tersebut. Namun semuanya gagal. Dari banyak yang gagal dalam percobaannya, suatu waktu ada seorang pria bernama Antoine, di mana ia adalah pemimpin dari sindikat International Headquarters yang mencoba melakukan penelitian tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan mesin pembunuh seperti agen, dan agen itu akan digunakan untuk kepentingannya pribadi. Untuk mewujudkan keinginannya, Antoine berusaha mencuri formula dari ilmuwan itu. Namun karena dia selalu gagal, maka ia mencari si ilmuwan untuk menanyakan langsung tentang rahasia penelitian tersebut. Antoine menugaskan kepada seseorang yang bernama Dr. Albert Del Riego, seorang pria yang dikenal kejam dan berdaya guna. Lalu Sin menunjukkan Del Riego setelah sekian lama mencari keberadaan Litvenko. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk untuk menemukannya. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan ilmuwan tersebut adalah seorang gadis yang merupakan anak kandung dari ilmuwan tersebut. Gadis dari anak kandungnya itu bernama Katia Van Des. Setelah menemukan petunjuk itu dengan peralatan serba canggihnya, Del Riego dengan cepat menemukan lokasi gadis itu berada. Namun tak lama setelah itu, Del Riego menemukan petunjuk. Tiba-tiba saja seluruh akses di ruangannya mengalami kerusakan, menyebabkan dia harus dievakuasi untuk keluar dari ruangan tersebut. Di tengah perjalanan, seluruh mobil anak buahnya hancur oleh bom. Menyaksikan hal itu, Del Riego dengan panik melajukan mobilnya lebih cepat menuju ruang pribadinya. Hingga bisa disimpulkan kejadian tersebut sudah diatur sebelumnya. Ketika ia masuk ke sebuah ruang pribadinya, dia meminta operator untuk memeriksa situasi. Namun tak diduga, para operator itu sudah tewas dengan bekas tembak di kepalanya. Seketika pula, anak buah yang sedari tadi bersamanya ditembak hingga tewas. Dan ternyata itu semua dilakukan oleh seorang pria yang disebut Agen 47 yang sudah menunggu di pojok ruangannya. Maksud kedatangan agen itu ialah ingin meminta lokasi tentang keberadaan Katia dan ingin mengetahui sebuah berkas database dengan kode aksesnya. Jika Del Riego tidak memberitahukan yang dia minta, maka sang agen tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dengan ancaman itu akhirnya Del Riego memberitahunya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, agen itu berlalu dan pergi. Ia meninggalkan ruangan tersebut dan duar, ruangan itu meledak bersama Del Riego yang masih ada di dalamnya. Ternyata si agen sudah memasang alat peledak. Alarm tanda bahaya pun berbunyi, membuat seluruh anak buah Del Riego berwaspada dan mencari pelakunya.
Hingga terjadilah pertarungan antara si agen dengan beberapa anak buah Del Riego yang tersisa. Namun seperti yang sudah kita ketahui di awal, bahwa agen ini adalah mesin pembunuh yang hebat, sehingga dengan mudah dia menghabisi mereka. Kemudian, scene berpindah ke Singapura, tempat kantor sindikat internasional. Terlihat Antoine mendapatkan informasi bahwa Del Riego sudah tewas di tangan agen. Mengetahui hal itu, Antoine pun menugaskan anak buahnya untuk menemukan Katia sebelum di agen lebih dulu menemukannya. Kemudian scene beralih di Berlin, Jerman, menampilkan seorang wanita sedang melihat-lihat sebuah berkas ditemani temannya. Ternyata itu adalah Katia yang sedang mencari keberadaan ayahnya si ilmuwan yang bertahun-tahun tak pernah bertemu. Katia berjalan ke sebuah tempat menemui seseorang. Ternyata dia membeli sebuah paspor. Dia berniat untuk pergi dari Berlin. Setelah itu di luar seketika dia berhenti. Pendengarannya sangat peka, dia melihat kilasan masa depan di pikirannya. Dan faktanya Katia ternyata memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi sewaktu dia kecil, Katia itu sempat dijadikan eksperimen oleh ayahnya. Bahkan eksperimen tersebut ternyata lebih canggih daripada eksperimen agen itu sendiri. Di sisi lain, agen 47 terlihat sedang memasuki sebuah kamar. Ia langsung membuka laptopnya untuk mengakses kode yang sudah didapatkan dari Del Riego. Dia pun mengetahui di mana tepatnya lokasi Katia berada. Tak lama, agen 47 menerima telepon dari seorang wanita bernama Diana. Dia memberitahu bahwa ada seseorang yang sudah mengetahui lokasi Katia juga. Diana pun memerintahkan si agen untuk membunuh kedua target dengan waktu 48 jam. Beralih pada Katia, akhirnya dia sudah menemukan lokasi keberadaan ayahnya. Setelah beberapa tahun mencarinya, diketahui ayahnya sedang berada di Singapura. Untuk itu Katia pun pergi ke stasiun untuk naik kereta api. Sesampainya di sana, tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal menghampirinya. Dia bernama John Smith yang mengaku dikirim untuk melindunginya dari si agen. Bersamaan dengan itu, tampaknya si agen 47 juga sudah berada di tempat yang sama dengan mereka. Tak bisa dihindarkan, terjadilah baku tembak antara si agen dan John Smith. Di tengah pertarungan mereka yang lumayan sengit ini, sampai-sampai mereka berdua hampir tertabrak kereta. Sedangkan Katia terus berupaya untuk melarikan diri. Katia dan John pun memasuki mobil, yang di sana sudah ada rekan John menunggu. Di mobil, mereka pun memutuskan untuk kabur. Rekan John menjelaskan bahwa dirinya bekerja di sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang akan melindungi dari agen 47. Sebelum selesai penjelasannya, rekan tersebut ditembak oleh si agen hingga tewas. Menyaksikan hal itu membuat Katia takut dan bingung. Katia pun mau tidak mau mengikuti instruksi dari John. Setelah tidak ada pilihan lain, John mengajak Katia untuk keluar dari mobil dan berjalan menuju ke gedung kedutaan. Di sana, John sengaja menembakkan pistolnya ke langit supaya mereka ditangkap dan masuk ke dalam gedung. Berharap bisa mengamankan dari kejaran si agen. Pada saat interogasi, di dalam Katia menjelaskan bahwa dirinya dikejar oleh seorang pria yang akan membunuhnya dan John berniat untuk membantunya. Di samping itu, terlihat agen 47 dengan sengaja masuk ke gedung kedutaan secara terang-terangan tanpa perlawanan. Setelah memasuki alat pemeriksaan, pihak keamanan pun sedikit terkejut ketika melihat bermacam senjata profesional yang dibawanya. Si agen pun ditangkap. Agen 47 pun terlihat sudah berada di dalam ruang interogasi. Dia diinterogasi oleh seorang bernama Sanders, di mana ia mencoba menginterogasi agen 47 untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Namun interogasi tidak berlangsung baik. Ketika Sanders mengancam bahwa si agen terkunci di sana dengannya dan Sanders memiliki senjata. Agen 47 yang tidak memiliki rasa takut dengan santai menimpali. Ia berkata, sebenarnya kau yang terkunci bersamaku dan kau membawakan senjataku. Lalu si agen memukul Sanders hingga pingsan. Di ruangan lain, John dan Katia berhasil kabur dari sana. Begitupun si agen sendiri yang berhasil lolos dengan menyamar sebagai pihak keamanan di sana. Di perjalanan kaburnya Katia dan John, tiba-tiba dengan kehebatannya dalam membunuh, si agen mencoba menembak Katia dari jarak jauh. Beruntung hanya sedikit terkena lengan kirinya.
Setibanya di hotel, Katia menanyakan kepada John apakah benar John Smith adalah nama aslinya. John menjawab bahwa nama aslinya adalah Brian. Katia juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. John pun menceritakan bahwa dia menemukan berkas ayahnya di kantornya dulu. Di situ tertulis bahwa ayahnya berhasil mengubah Katia sejak kecil dengan menyuntikkan serum khusus. Ternyata itu penyebab Katia memiliki kemampuan pendengaran yang peka dan bisa melihat masa depan. Di tengah pembicaraannya mereka berdua, tiba-tiba agen 47 masuk dan langsung menembak John Smith. Sementara itu, Katia pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Katia pun tersadar, dia sudah duduk di kursi suatu ruangan dengan tangan terikat di hadapan si agen 47 ini. Di luar dugaan, si agen tidak membunuh Katia. Si agen ini mencoba menjelaskan padanya bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud untuk membunuh Katia, namun justru ia hanya ingin menyelamatkannya. Si agen pun memberitahu bahwa ternyata John adalah utusan dari Anthony. Mereka akan menggunakan Katia untuk menemukan ayahnya. Setelah itu Katia akan dibunuh. Ia pun meneruskan, mengatakan bahwa di masa lalunya Katia dan dirinya adalah orang yang diprogram oleh Katia. Namun ia harus terpisahkan saat penelitian tersebut dihentikan. Kemudian, agen 47 pun berlalu meninggalkan Katia dengan keadaan masih terikat. Lalu si agen menghidupkan suatu mesin pesawat berada tepat di belakang Katia yang siap menghancurkannya. Ternyata si agen mencoba Katia agar dapat menggunakan kemampuannya. Tujuannya untuk bisa meloloskan diri dari ikatan tersebut. Dalam keadaan terdesak, Katia pun akhirnya dapat menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya dan akhirnya berhasil meloloskan ikatan tersebut dengan tepat waktu. Kemudian mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh anak buah Antoine dan ternyata John Smith masih hidup dan berada di sana. Beruntung mereka berdua berhasil lolos. Agen 47 pun mengatakan kepada Katia bahwa John Smith adalah hasil percobaan dari sindikat profesional, di mana tubuhnya dilapisi oleh titanium cair yang tertanam di bawah kulit, sehingga membuatnya kebal peluru. Dia melanjutkan dengan menanyakan keberadaan ayahnya. Katia pun memberitahunya bahwa ayahnya ada di Singapura. Mereka pun segera pergi ke Singapura saat itu juga. Percakapan agen 47 dan Katia itu didengar oleh Diana yang ada di luar sana. Diana langsung menyuruh seseorang untuk menuju Singapura juga. Di sisi lain, Antoine pun mendesak agar John Smith dan anak buahnya yang lain untuk dengan cepat menangkap Katia. Tibalah agen 47 dan Katia di sebuah hotel untuk beristirahat. Ketika si agen sudah terlelap, Katia mengambil pistol yang berada di sampingnya, lalu membongkarnya. Keesokan harinya, tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh anak buahnya Anthony. Walau tanpa senjata, si agen tetap mudah untuk melumpuhkan mereka. Akhirnya Katia pun bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Dengan penuh kecewa, Katia langsung menanyakan pada ayahnya kenapa dia meninggalkannya. Di situ, sang ayah dengan perasaan bersalah menerangkan bahwa tujuan dia meninggalkannya yaitu untuk menghindarkan Katia dari bahaya. Di tengah pembicaraan mereka berdua, agen 47 menghampirinya. Melihat si agen Litvenko kaget dan pasrah menyerahkan diri untuk dibunuhnya. Bersamaan dengan itu, ternyata sudah ada anak buah Antoine mengintai. Namun beruntung, agen 47 cepat menyadarinya. Mereka pun melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka dengan anak buahnya Antoine, hingga mengarahkan mereka ke arah pusat kota. Di sana sudah ada anak buah Antoine yang lain, lalu menembakkan tali kawat untuk menjerat mobil yang dikendarai mereka. Dirasa sudah tidak ada pilihan lain, si agen pun memutuskan untuk turun keluar dari mobil lalu menembaki mereka semua. Sementara itu, Katia dan ayahnya sedang berusaha kabur. Namun kaki ayahnya tertembak sehingga terpaksa mereka tinggalkan. Ayahnya pun tertangkap lalu dibawa ke markas Antoine. Di sana, Litvenko diinterogasi dan dipaksa memberitahukan tentang rahasia pembuatan agen tersebut. Namun, dia tetap tutup mulut, enggan memberitahu tentang rahasia tersebut. Sesaat terdengar bunyi telepon. Ternyata yang menelepon adalah si agen yang sudah berada di dalam helikopter di seberang gedungnya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan pertukaran antara Katia dan ayahnya.
Dia mengatakan bahwa rahasia pembuatan mesin pembunuh tersebut itu sebenarnya tersimpan di dalam DNA Katia. Ketika Antoine sudah sepakat, ternyata itu adalah rencana si agen untuk mengelabui. Dia pun menabrakkan helikopternya ke gedung tersebut untuk masuk. Ketika si agen dan Katia sudah berhasil masuk ke dalam, mereka langsung mencari di mana Antoine menyembunyikan ayahnya. Namun di sana sudah ada John menghalanginya. Hingga terjadilah pertarungan yang hebat antara John dan agen 47. Agen 47 ini agaknya sedikit kerepotan mengalahkan John yang kebal peluru itu. Tapi si agen menyadari dengan tubuh titaniumnya John itu mempunyai kelemahan, yaitu listrik. Lalu dengan cepat si agen memanfaatkan kelemahan si John dengan mendorongnya ke dinding yang ada kabel listriknya, sehingga John langsung dikalahkan. Selanjutnya si agen melanjutkan mencari keberadaan Antoine dan si ilmuwan. Di sana dengan mudahnya si agen menghabisi semua anak buah Antoine yang tersisa. Sesampainya di atas rooftop gedung, terlihat Antoine akan kabur menggunakan helikopter bersama si ilmuwan. Mereka berdua langsung menghabisi anak buah Antoine yang menghadang saat itu juga. Namun sialnya Litvenko si ilmuwan berhasil dibawa kabur oleh Antoine. Namun tak sesuai dugaan, ternyata Litvenko membuat sebuah bom yang ditanam di inhaler miliknya. Dan seketika itu juga ia menyalakan bomnya, sehingga hal itu membuat mereka berdua tewas. Setelah itu, si agen menelepon seseorang, tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa Antoine sudah tewas. Dan yang diteleponnya ternyata itu adalah kliennya selama ini memerintahkan si agen untuk membunuh dua target, yaitu Antoine dan Katia. Entah kenapa si agen tidak membunuh Katia, yang jelas dia ingin membebaskannya. Di situ dia malah membuang ponselnya dan mengabaikan tugas dari kliennya. Selanjutnya tanpa mereka sadari, wanita bernama Diana tersebut mengirim seorang agen yang lain, yaitu agen 48 untuk membunuh Katia dan agen 47. Dan mungkin masih banyak lagi agen yang lain dengan kemampuan yang hebat seperti dirinya. Kemampuannya pun sesuai dengan urutan nomor barcode di belakang kepalanya. Dan tamat.